Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 13 Januari 2024, kita kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia yang berpedoman pola pembacaan Alkitab 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Saya Pendeta I.H. Sibarani bersama istri akan membagikan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema pujian kepada Allah karena berkat-Nya bagi umat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti, memahami firman-Mu yang kami baca pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Kitab Yesaya pasal 60 ayat yang ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyaan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita mendalami firman Tuhan hari ini dengan beberapa pertanyaan. Bagaimana cara Allah memberkati umat Israel? Tidak terselami cara Allah untuk memberkati umatnya. Israel adalah umat pilihan yang sungguh dikasihi oleh Allah. Allah sudah berjanji bahwa umat Israel akan terus diberkati, dan Allah tidak akan mungkin membatalkan berkat-berkat itu kepada umatnya Israel. Allah memberkati Israel melalui bangsa-bangsa dengan suatu alasan bahwa itu adalah suatu perintah Allah sendiri. Bila itu perintah dan siapa yang melanggarnya, bukanlah hal yang baik yang akan diterimanya, tetapi hal-hal yang tidak baik. Perintah itu bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dilakukan. Bilangan 23 ayat 20 berbunyi, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Tuhan memberkati, maka aku tidak dapat mengembalikannya." Bilangan 24 ayat 9 mengatakan, "Diberkatilah orang yang memberkati engkau." Pada ayat 6 dari bacaan kita hari ini, orang Midian keturunan Abraham Ketura, orang Ave putra dari Midian, membawa segerombolan unta-unta muda akan menutupi daerah Israel dan membawa emas dan kemenyaan kepada umatnya Israel. Demikianlah cara Allah memberkati Israel dengan luar biasa. Artinya, Tuhan memerintahkan suku-suku lain, bangsa-bangsa lain untuk menjadi saluran berkat buat umatnya Israel. Perhatian dan kepedulian Tuhan sungguh luar biasa terhadap umat pilihannya dan umat kesayangannya. Bagaimana pujian membawa berkat bagi umatnya? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian bagi Tuhan adalah semangat yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Sebab pujian dan bersyukur itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah umat Israel yang baru secara rohani. Dan kita sebagai umat Israel baru secara rohani yang telah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa,
bukan hanya dengan berkat-berkat jasmani, tetapi juga dengan berkat-berkat rohani, keselamatan, dan kehidupan yang abadi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita melalui putranya Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan yang bangkit dari antara orang mati. Maka seharusnya dan sepatutnya kita sudah harus memiliki kegemaran dan semangat dengan penuh kesetiaan senantiasa menaikkan pujian dan mengucap syukur kepada Tuhan dengan segala kemampuan kita. Menaikkan pujian dengan segala kemampuan kita adalah merupakan suatu pertanda bahwa tidak ada pengabdian kita yang sejati kepada Tuhan kecuali kita mau dan rela mempersembahkan diri kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, salah satu cara yang harus kita lakukan sebagai tanda pengabdian kita yang sejati kepada Tuhan, kita harus menciptakan hubungan yang baik dengan Tuhan lewat doa, persekutuan, dan peribadatan kita, dan menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, mau mematikan kepuasan diri sendiri dari hal-hal yang bersifat duniawi dan berusaha mencari kepuasan di dalam Kristus Yesus dan di dalam firman-Nya. Tubuh, jiwa, dan roh kita yang telah dipenuhi dengan kepuasan di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya, maka kita akan mampu dan dapat melakukan pengabdian yang sejati kepada Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Naikkanlah pujian kepada Tuhan dan beritakanlah perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena demikianlah kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan kepada sanak saudara kita. Karena demikian kita sudah menjadi berkat bagi mereka. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami diingatkan untuk senantiasa memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ada pujian, syukur, hormat yang kami naikkan kepadamu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.